Salam sehat sahabat, sahabat hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk melakukan pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, hari ini sesungguhnya tensi saya kurang bagus, cukup rendah, yaitu 95/59. Ya, ini rendah ya, tapi saya selalu berusaha semangat meskipun tensi sering lebih rendah dari itu. Kebetulan ini adalah hari kerja, hari Jumat, saya harus pergi ke kantor. Jadi meskipun tensi masih agak rendah, saya berusaha untuk tetap semangat, tetap kuat. Ya, setir sampai ke kantor nanti 30 menit. Ya, meskipun ini agak siang. Jadi sambil berangkat ke kantor di perjalanan, saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, sahabat gagal ginjal, bahwa di dunia perhadian itu banyak sekali hoax-hoax. Kabar-kabar bohong, berita-berita yang tidak benar, informasi-informasi yang keliru, yang salah. Kita harus tahu, ya. Apa saja informasi-informasi yang tidak benar itu, yang harus kita saring, yang harus kita pelajari. Sambil di jalan, nanti saya informasikan, saya kasih tahu, ya. Ya, mumpung di mobil sendiri, saya lepas masker, ya. Ini untuk kepentingan rekaman, ya. Tetap jaga protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Semangat! Hoax yang pertama, ini sangat populer, khususnya untuk teman-teman yang menjelang cuci darah, yaitu cuci darah bikin ketagihan. Teman-teman yang baru menerima vonis gagal ginjal dan disarankan untuk cuci darah, sering mendengar kabar keliru seperti ini. Lalu seringkali dilarang untuk cuci darah sebab ditakut-takuti nanti keterusan, sebab cuci darah bikin ketagihan. Jangan cuci darah, nanti cuci darah seumur hidup. Hoax yang sering kita dengar dan membuat resah kawan-kawan yang harus menjalani cuci darah. Faktanya, yang sebenarnya, seseorang yang menerima vonis gagal ginjal dengan fungsi ginjal tinggal 15% atau kurang, EGFR atau laju filtrasi glomerulus 15% atau kurang, harus menjalani cuci darah seumur hidup untuk menjaga kualitas hidupnya. Itu yang benar. Hoax yang kedua, daun gedi, daun kenikir, rambut jagung, biji alpukat dapat memulihkan ginjal yang sudah rusak. Itu hoax. Faktanya, ginjal yang sudah rusak
tidak bisa diperbaiki. Sel-sel ginjal yang sudah rusak tidak dapat recovery. Itu fakta. Hoax selanjutnya, pasien gagal ginjal tidak boleh makan sayur dan buah. Itu hoax. Faktanya, pasien gagal ginjal boleh makan buah maupun sayuran. Yang harus dikendalikan adalah kadar kalium darah. Tidak boleh rendah, kurang, tidak boleh tinggi atau berlebihan. Itu faktanya. Hoax selanjutnya, makan yang banyak supaya HB-nya bagus. Ini hoax, ya. Ini tidak benar. Yang benar adalah makan terlalu banyak menyebabkan urium darah tinggi. Itu dapat memperpendek umur sel darah merah dan menghambat pembentukan sel darah merah. Pembentukan HB harus mencukupi bahan baku zat besi, protein, asam amino, vitamin B9, asam folat, vitamin B12, olahraga, hormon eritropoietin. Ini semua ada di channel YouTube ini, ya. Silakan dicari bagaimana cara mempertahankan dan membentuk HB yang benar. Gitu. Hoax selanjutnya, pasien HD, pasien gagal ginjal kehilangan kesempatan untuk bekerja, untuk berprestasi, untuk bersaing. Itu jelas hoax, ya. Faktanya, tidak semua pasien gagal ginjal kehilangan kesempatan untuk bekerja. Tidak semua pasien gagal ginjal kehilangan kesempatan untuk berprestasi. Peluang mencari pekerjaan bagi pasien gagal ginjal maupun yang tidak gagal ginjal itu sama. Sama sulitnya. Atau sama mudahnya. Yang menentukan kita bisa bersaing atau bisa bekerja atau bisa berprestasi adalah kemampuan diri kita, prestasi kita, keahlian kita. Oleh sebab itu, sahabatku yang gagal ginjal yang masih muda, teruslah menempa diri, terus belajar, meningkatkan kemampuan, meningkatkan keahlian, supaya tetap bisa bersaing di dunia kerja. Itu. Pasien HD nggak bisa punya anak. Itu jelas hoax, ya. Faktanya, banyak pasien HD yang sudah bertahun-tahun, baik HD1 maupun HD-wati, masih bisa punya anak. Seorang sahabat HD1 sudah HD 5 tahun, laki-laki ya, masih bisa punya anak, menghamili istrinya. Memang pasien HD laki-laki yang sudah HD bertahun-tahun, spermanya sering bermasalah, tidak sehat, tidak mudah membuahi. Tetapi bukan berarti tidak bisa punya anak. Faktanya masih banyak HD1 yang bisa punya anak. Demikian juga HD-wati, pasien HD perempuan. Meskipun sudah beberapa tahun HD, tetapi masih bisa hamil, memelihara kehamilannya, dan melahirkan anak. Memang ini pun tidak mudah. HD-wati yang ingin hamil harus menghadapi berbagai masalah. Karena HD-nya harus minim heparin,
ya, mudah clotting, transfusi terus-menerus, HD-nya harus bertambah menjadi 3 jam. Banyak sekali yang harus ditingkatkan, diimprove untuk bisa melahirkan anak dengan sehat. Tidak mudah memang, tetapi bukan berarti tidak bisa punya anak. Jadi, pasien HD masih bisa punya anak. Sahabat-sahabat muda yang ingin menikah, yang sekarang sedang pacaran, gak usah khawatir, gak usah takut. Pasien HD bisa bahagia membangun keluarga, punya anak, sampai punya cucu. Pasien gagal ginjal umurnya pendek, gak bisa hidup lama, gak bisa hidup panjang. Itu hoax yang paling kejam, hoax yang paling menjengkelkan. Faktanya banyak pasien HD yang tetap sehat, hidup lama, panjang, bahkan lebih 20 tahun HD. Dari anaknya masih kecil, lulus kuliah, menikah, sampai punya cucu. Saya sendiri sudah 13 tahun gagal ginjal dan 9 tahun cuci darah. Ingat, saya memulai cuci darah bukan pada usia muda ya, sudah usia yang cukup lanjut. Tetapi sampai hari ini 100% saya sehat dan berharap dapat hidup panjang. Memang saya punya masalah dengan gangguan jantung koroner, tetapi saya tetap berusaha, tetap semangat untuk bisa bertahan, survive ya. Jadi jangan percaya, sahabatku, harus hidup sehat dengan gagal ginjal. Jangan mempercayai hoax yang paling kejam itu. Sahabatku, di tengah kita berjuang melawan rasa sakit, berjuang menjalani kehidupan dengan gagal ginjal, berjuang mengatasi kesulitan, banyak sekali kabar-kabar bohong, berita-berita salah, berita keliru, hoax yang dapat mengacaukan konsentrasi kita menjalani hidup sehat. Hoax yang menurunkan mental kita sebagai pejuang gagal ginjal. Banyak lagi hoax yang belum sempat saya sampaikan. Tetapi sahabatku, sebagai pasien gagal ginjal kita harus smart, harus tabah, harus kuat, harus dapat memilih mana berita yang benar, mana yang hoax. Jangan sampai kesehatan kita terganggu oleh hoax yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita akan bertemu pada channel Amron Trisnardi Berbagi Kisah edisi depan. Semangat sehat.